Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membuat video tentang wawancara bertema suara demokrasi. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Bian Jawa. Nama saya Firsa bisa nengok. Nama saya Raja Putra. Nama saya Rinaldi. Ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kami sedang narasumbernya bernama Pak Isfahani untuk mewawancarai mengenai soal demokrasi. Untuk pertanyaannya akan ditanya oleh rekan saya. Gila. Ini Bang, apa yang dimaksud dengan demokrasi di lingkungan sekolah? Demokrasi di lingkungan sekolah itu artinya kesepakatan, musyawarah atau mufakat pada warga sekolah, bukan hanya siswa, juga pada guru dengan siswa, kemudian pimpinan sekolah. Mas, saya boleh bertanya, Mas? Ya boleh. Apa yang dimaksud dengan demokrasi di lingkungan sekolah? Demokrasi di lingkungan sekolah itu artinya musyawarah, kesepakatan, rapat, diskusi antara warga sekolah. Bisa guru dengan siswa, guru dengan guru, siswa dengan siswa, atau dengan yang lainnya. Jadi di antara program, kegiatan, acara itu kan harus didiskusikan, dirapatkan, musyawarahkan. Nah hasilnya itu atas dasar kesepakatan bersama. Itu namanya demokrasi di lingkungan sekolah. Apakah saya boleh tanya lagi, Mas? Oke. Mengapa penting menerapkan demokrasi di sekolah ini? Tolong jelaskan, Mas. Setiap sekolah, bukan hanya sekolah ya, di rumah juga perlu ada demokrasi, karena tidak bisa setiap keputusan itu diputuskan oleh keinginan sendiri atau kelompok tertentu. Jadi di antara perbedaan jenis kelamin, kemudian usia, warna kulit, perbedaan suku, perbedaan bahasa dan sebagainya itu hanya bisa disatukan melalui kesepakatan musyawarah mufakat. Jadi perlunya pentingnya demokrasi atau musyawarah itu untuk menghasilkan kesepakatan di antara semua warga. Saya ingin bertanya juga Pak Is, Ya. Menurut Anda bagaimana cara sekolah ini menerapkan prinsip-prinsip demokrasi? Cara sekolah ini menerapkan prinsip demokrasi itu dimulai dari lingkungan kelas. Di kelas kan ada kelompok, ada pemimpinnya itu ketua kelas. Nah, ketika memilih kelompok, memilih ketua kelas itu hasil dari diskusi, hasil dari rapat, hasil dari kesepakatan, hasil dari musyawarah. Jadi bukan penentuan dari wali kelas atau guru-guru tertentu yang dilanjut langsung, tapi berdasarkan kesepakatan. Misalnya dalam hal memilih ketua kelas. Memilih ketua kelas itu wali kelas itu menawarkan siapa yang ingin menjadi ketua kelas. Kemudian itu pilih siapa aja yang mau, kemudian disepakati melalui voting suara. Nah, kalau dalam skop yang lebih besar lagi di sekolah itu ketua OSIS dan ketua MPK itu dipilih melalui musyawarah mufakat keluarganya. Terima kasih Pak atas jawaban Bapak. Saya akan bertanya lagi. Apa saja tantangan dalam menerapkan demokrasi di sekolah ini? Ya. Tantangan dalam menerapkan demokrasi di sekolah itu kadang-kadang seseorang itu mempunyai sifat egois. Jadi hanya pendapatnya yang ingin diterima, sementara pendapat orang lain tidak mau. Nah, di sini kan masing-masing orang punya sifat dan karakter berbeda-beda. Ada yang oke, saya bisa bermusyawarah, saya bisa menyepakati dengan semuanya. Tapi ada juga yang pengennya dia sendiri yang ingin diputuskan. Ada orang tuh yang pengen hanya suaranya saja yang didengarkan, sementara tidak mau mendengarkan suara orang lain. Hanya keputusannya saja yang ingin diterapkan, sementara keputusan orang lain atau pendapat orang lain nggak diterima. Itu kadang-kadang itunya dari egoisme masing-masing orang. Itu tantangannya pertama. Terus tantangan kedua itu yang sulit itu ketika hasil musyawarah itu sepakatan itu sudah diputuskan. Misalnya dari sekian banyak pendapat A, B, C yang diambil yang pendapat A. Nah, yang B, C ini kadang-kadang nggak bisa diterima karena dia tidak memilih yang A. Nah, itu yang tantangannya. Jadi di sini sebetulnya demokrasi itu harus bisa menerima semuanya apapun hasilnya deh. Ya, misalnya pemilihan ketua OSIS, ketua MPK, walaupun pilihan kita kalah, kita harus legowo, lapang dada, walaupun pilihan kita
kalah. Nah, dalam hal ini kita harus menerima apapun keputusan rapat itu tantangannya. Itu yang terberat sebenarnya. Oke Pak, selanjutnya saya ingin bertanya juga, bagaimana siswa dilibatkan dalam pengambilan keputusan di sekolah ini? Ya, setiap kegiatan atau program itu siswa harus dilibatkan suaranya, apalagi di kurikulum Merdeka ini, kepemimpinan murid, kemudian suara dari siswa itu sangat diutamakan. Jadi ketika mengambil keputusan, guru maupun sekolah itu harus mendengarkan suara siswa, terutama kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan OSIS, kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan semua siswa, seperti class meeting, seperti kegiatan-kegiatan yang sifatnya melibatkan semua warga sekolah. Siswa harus didengarkan pendapatnya, terutama kalau misalnya mereka menginginkan sesuatu yang positif, ya harus diterima. Menurut Bapak, apa manfaat penerapan demokrasi di sekolah tersebut bagi siswa? Yang pasti penerapan demokrasi di sekolah buat siswa itu yang pertama manfaatnya agar siswa mengetahui bahwa semua keputusan itu yang baik adalah atas dasar musyawarah untuk mufakat. Karena kalau berdasarkan musyawarah, apabila hasilnya baik, maka semua akan terasa baik, akan merasakan semua kebaikan. Tapi apabila ada yang gagal, maka semua juga ikut merasakan gagal. Tapi kalau didasarkan atas egoisme sendiri atau kepentingan kelompok, apabila berhasil dia dipuji, tapi apabila gagal dia malah akan dicerca sendirian. Mas, saya izin bertanya, Ya. menurut Bapak bagaimana peran guru dalam mendukung demokrasi di sekolah? Peran guru dalam mendukung demokrasi di sekolah perannya sangat penting karena dari mulai guru lah yang menjembatani kepada siswa dengan pimpinan sekolah. Melalui guru juga siswa bisa belajar tentang demokrasi dan penerapannya di sekolah maupun kelas. Ya dari hal-hal yang kecil lah, misalnya pemilihan ketua kelas, pemilihan ketua kelompok, itu kan dimulai dari guru. Terutama yang paling dekat siswa itu siswa itu harus dekat dengan wali kelas. Kemudian dalam hal yang dari lebih luas lagi di sekolah itu dari guru juga siswa nanti bisa belajar tentang pengalaman-pengalaman buruk berdemokrasi di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, di lingkungan keluarga. Sebenarnya sih semua lingkungan tuh sudah menerapkan demokrasi ya. Misalnya seperti di rumah tangga, di keluarga, pasti tiap rumah tangga, tiap keluarga pasti punya aturannya masing-masing. Misalnya orang tua mengatakan pada anaknya, nak kamu tidak boleh pulang lewat jam 9 malam. Itu kan itu merupakan kesepakatan bersama. Nah nanti dari anak-anaknya dari siswanya itu ada usulan gini. Atas dasar keputusan bersama itu nanti akan dihasilkan kesepakatan. Saya izin bertanya lagi, apa saja bentuk kegiatan di sekolah tersebut yang mencerminkan demokrasi? Bentuk kegiatan yang mencerminkan demokrasi dari skup yang paling kecil itu di kelas itu tadi ya pemilihan ketua kelas, pemilihan ketua kelompok dan lain-lain. Kalau dari skup yang lebih besar lagi, pemilihan ketua OSIS, pemilihan ketua MPK, pemilihan ketua ekskul, itu juga merupakan bentuk demokrasi. Ya. Nah kalau ya kita kan setiap sekolah tuh tingkatan SMP SMA kan ada organisasi namanya OSIS, MPK, dan tentunya masing-masing ekskul. Tentunya memerlukan pemimpin ketua. Nah, memilih ketua atau pemimpin itu juga harus didasarkan atas musyawarah mufakat, bukan penunjukan dari pembina, bukan penunjukan dari pelatih, juga bukan menunjuk diri sendiri gitu. Jadi harus berdasarkan kesepakatan. Nah, itu nanti ketika yang yang dipercayakan yang akan untuk menjadi pemimpin, dia harus menjalankan dengan baik, dan yang kalah misalnya itu harus menerima dengan lapang dada, dan yang bukan memilih seorang pemimpin yang kalah itu dia juga harus legowo, harus lapang dada kalau dia itu terpilihnya pemimpin itu bukan berdasarkan hati nurani dia atau bukan berdasarkan pilihannya, tapi karena ini keputusan bersama, musyawarah bersama, maka keputusannya harus diambil bersama-sama. Saya mau bertanya, bagaimana cara mendorong siswa yang pasif untuk terlibat dalam demokrasi di sekolah? Cara mendorong siswa yang pasif agar supaya dia aktif, pertama didekati ya. Kalau siswa itu bisa juga diam, kemudian mungkin tanya, mungkin ada masalah, mungkin ada problem, baik itu problem keluarga, problem pribadi, sehingga dia kurang aktif di sekolah atau pasif. Nah kalau sudah ditanyakan tidak ada problem,
Ya sebenarnya nanti diajak lagi, didekati lagi. Sebenarnya kenapa dia tidak terlalu aktif. Kadang-kadang siswa bingung juga ya. Misalnya orang tua kalau ditanyakan itu di rumah bawel cerewet gitu. Tapi di sekolah kok pendiam. Ada yang sebaliknya juga di sekolahnya cerewet ya bawel tapi di rumahnya malah pendiam. Itu yang kalau orang bilang tuh mempunyai kepribadian ganda. Di rumah berbeda, sekolah berbeda. Nah, itu yang anak-anak yang bikin bingung. Tapi kalau di sekolah dan di rumah sama, ya sifatnya, nah itu yang bisa kita gali sebetulnya. Kalau memang dia sifatnya pendiam, tentunya ya kita bisa dekati. Kenapa dia ada problem? Gitu. Saya mau tanya lagi. Menurut Anda bagaimana sekolah ini mengevaluasi menerapkan demokrasi? Eh, Cara penerapannya dilihat dari hasilnya ya. Hasil dari kepemimpinan itu kalau sudah disepakati bersama, keputusan bersama, tentu dari apapun keputusannya itu harus dirasakan sama-sama, kemudian didukung sama-sama, dan kalau dia mempunyai program, ya harus diikuti, harus dijalankan sama-sama. Apabila baik, maka semua akan merasakan baik. Apabila tidak baik, maka semua akan merasakan tidak baik. Apabila berhasil, semuanya merasakan keberhasilan. Apabila gagal, maka sama-sama juga merasakan kegagalan. Nah, seperti peribahasa berat sama di ringan sama dijunjing, berat sama dipikul, ringan sama dijunjing. Demikian wawancara ini dengan Pak Is. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.